أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du. Ummahat dan akhwat dimanapun Anda berada, al-qalbu malikul jawarih. Hati merupakan rajanya anggota tubuh. Apabila sang raja tunduk, maka tunduklah seluruh anggota tubuh yang lain. Sebagaimana kalau raja tunduk, maka rakyat pun tunduk. Al-qalbu atau hati merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Mengapa sangat penting? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada bermanfaat, harta yang kita kumpulkan ataupun anak-anak yang kita pelihara, kecuali seseorang yang datang dengan hati yang salim, yang selamat, yang sehat, yang bersih. Masya Allah. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang masyhur, Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam hati kita, dalam tubuh kita, ada sekerat daging yang apabila baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan apabila buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Baiknya ucapan, baiknya perkataan, baiknya tutur kata, sikap, pemikiran, merupakan cerminan dari baiknya apa yang di dalam hatinya. Luar biasa penting hati itu ketika kita mengetahui bahwasanya hati dan kolbu adalah tempat bersemayamnya keimanan. Luar biasa penting hati itu ketika kita mengetahui bahwasanya hati dan kolbu adalah tempat bersemayamnya keimanan. Subhanallah. Ketika keimanan bersemayam di dalam hati, maka penting bagi kita untuk memperhatikan sehat tidaknya hati kita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah mempermisalkan hati seseorang dengan tanah yang subur. Apabila dia turun hujan, akan menumbuhkan tanam-tanaman, rerumputan, pohon-pohon, dan seterusnya. Tanah yang kedua adalah tanah yang tidak menyerap air, namun mengumpulkan air di atasnya. Ya, sehingga ada genangan di situ dan juga bermanfaat bagi makhluk hidup sekitarnya. Digunakan untuk minum hewan-hewan dan seterusnya. Sedangkan hati yang ketiga adalah hati yang tidak dapat mengumpulkan air, juga tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Dan hati yang ketiga inilah ya, yang hati yang tidak bermanfaat ketika hidayah datang kepadanya. Kita melihat, kita mendengar, kita berinteraksi, namun tidak mengubah apa-apa yang di dalam hati kita ataupun anggota tubuh kita.
hidayah itu tidak mampu mengubah dirinya. Itulah hati yang mati dan gersang. Ketika turun pun hujan kepadanya, maka dia tidak menumbuhkan tanam-tanaman, juga tidak mampu mengumpulkan air yang bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Apabila seseorang baik perbuatannya, baik tingkah lakunya, mungkin terlihat banyak ibadahnya, namun apabila di dalam hatinya kosong dari keimanan, maka sudah jelas ya, itu adalah perkara kemunafikan. Kurang jelas mana lagi kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, seseorang di zaman sahabat, yang kalau kita melihat zahir amalannya, dia sholat di belakang Rasulullah, dia berjihad bersama-sama Rasulullah, dia nampak bersedekah di tengah-tengah ya, orang-orang yang beriman. Namun amalannya sia-sia belaka ketika tidak disertai dengan keimanan yang ada di dalam hati. Perkara yang penting untuk kita perhatikan adalah apa sih yang menyebabkan hati kita menjadi baik sesudah hati kita rusak? Apa yang menyebabkan hati kita menjadi baik? Hal yang pertama adalah dengan bermujahadah, al-mujahadah. Bermujahadah atau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan hati kita, untuk memperbaiki hati kita. Mensucikannya dari sifat dengki, benci, marah, dan seterusnya. Disebutkan bahwasanya ada seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad ibnu Munkadir. Muhammad ibnu Munkadir berkata, "Kabattu nafsi arba'ina sanatan hatta istaqamat." Aku telah mendidik hatiku selama 40 tahun hingga hatiku menjadi istiqomah. 40 tahun bermujahadah, dan buahnya baru didapatkan setelah mujahadah 40 tahun. Allah berikan kemudahan. Subhanallah. Berapa tahun kita bermujahadah untuk mendapatkan sifat-sifat yang mulia? Berapa tahun kita bermujahadah untuk khusyuk dalam salat kita? Tentu apabila dibandingkan dengan Muhammad ibnu Munkadir, kita harus banyak berbenah. Dikisahkan pula bahwasanya Muhammad ibnu Munkadir adalah seseorang yang memiliki hati yang lembut. Suatu saat beliau menangis terseduh-seduh, dan keluarganya pun bingung karena tangisannya yang mulai mengeras. Berusaha untuk ditenangkan, namun Muhammad ibnu Munkadir ya tidak tenang-tenang juga. Akhirnya keluarganya meminta tolong kepada Abul Hazm, ya, tolong ya tenangkan Muhammad ibnu Munkadir. Setelah datang, Abul Hazm bertanya kepada Muhammad ibnu Munkadir, "Wahai Muhammad ibnu Munkadir, apa yang menyebabkan engkau menangis sampai terseduh-seduh seperti itu?" Beliau menjawab, ya, marartu bi ayah. Aku melewati suatu ayat. Aku membaca suatu ayat. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Maka nampaklah sesuatu yang tidak disangka-sangka di akhirat nanti. Subhanallah. Maka Abul Hazm ikut menangis terseduh-seduh sebagaimana Muhammad ibnu Munkadir. Dan keluarganya pun berkata, "Wahai Abul Hazm, kami mengundangmu itu supaya kamu bisa menenangkan Muhammad ibnu Munkadir."
namun ternyata engkau justru menambah kekeruhan suasana dengan tangisannya yang juga ikut tambah keras. Subhanallah. Dapat kita simpulkan bahwasanya hati orang-orang yang beriman itu raqik, lembut, ya, mudah tersentuh dengan ayat-ayat yang dia baca ataupun dia dengar. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya sesungguhnya Allah mencintai dua tetesan. Yang pertama adalah tetesan seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah tetesan darah jihad fi sabilillah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, orang yang menangis karena takut kepada Allah, maka diharamkan darinya neraka. Subhanallah. Ya. Dan salah satu dari 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang mengingat Allah sendirian, fafadat ainah, maka kedua matanya pun berlinangan. Hati yang lembut, hati yang bisa memancarkan tangisan karena takut kepada Allah dan bukan karena yang lainnya. Dalam hadis disebutkan, Inna lillahi aniyatun min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Sesungguhnya Allah memiliki wadah-wadah atau tempat-tempat dari penduduk bumi. Dan tempatnya itu adalah, cawan-cawannya itu, wadah-wadahnya itu adalah di dalam hati-hatinya orang-orang yang beriman. Wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araquha. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling lembut dan paling halus di antaranya. Subhanallah. Ya. Disebutkan, ya, bahwasanya hal yang kedua yang menolong kita untuk islahul qulub, memperbaiki hati kita, adalah dengan kathratu dzikrul maut, banyak mengingat kematian. Bahkan lafaz hadis menyebutkan aktsiru min dzikri hadibil ladzat, perbanyaklah dari mengingat kematian. Bukan sekedar ingatlah kematian, tapi perbanyaklah dari mengingat kematian. Dikisahkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ketika sakit keras yang beliau meninggal pada saat itu, sebelum beliau meninggal dia berkata, tolong tunjukkan aku kepada liang lahat yang aku akan dikuburkan. Maka dia pun dituntun, dibopong untuk melihat tempat, ya, liang lahatnya. Kemudian dia menangis dan berkata, Ya man la yazalu mulkuh, irham man qad zala mulkuh. Wahai Tuhan yang tiada hilang kerajaannya, ampunilah aku yang telah hilang kerajaanku. Demikianlah, meskipun seorang raja, apabila dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akhlaknya luar biasa, cerminan, ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga yang menyebabkan, ya, islahul qulub, memperbaiki hati, di antaranya adalah mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh, bergaul bersama orang-orang soleh. Ya, bukan sekedar, ya, berinteraksi secara jauh, namun berusaha mendekat dengan orang-orang soleh. Karena ulama menyebutkan sahib, sahib. Yang namanya sahib, teman itu, sahib, menarik. Ya,
akan menarik kita. Apakah menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan? Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang riwayat Muslim ya tentang keutamaan majelis zikir. Disebutkan di situ bahwasanya Allah bertanya kepada malaikat. Bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, karena ingin menunjukkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kamu tinggalkan mereka itu, orang-orang yang duduk di majlis zikir. Yumajjidunaka wa yusabbihunaka wa yastaghfirunak. Mereka orang-orang yang ahli zikir itu senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa memujimu, senantiasa memohon ampun kepadamu. Ya, hingga Allah berkata, mereka orang-orang yang ahli zikir itu senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa memujimu, senantiasa memohon ampun kepadamu. Ya, hingga Allah berkata, ya, wahai malaikatku, ya, aku telah mengampuni mereka seluruhnya. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, ada si fulan yang dia nggak termasuk dari ahli zikir itu, orang-orang yang duduk di majelis zikir itu. Dia datang hanya untuk suatu keperluan yang lain, bukan untuk zikrullah. Kemudian Allah berkata, aku telah mengampuni mereka seluruhnya. Innahum qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu kan sama-sama duduk, ya. Yang orang-orang kalau duduk bersama mereka, mereka tidak akan susah, tidak akan celaka. Apabila kita ya yang duduk bersama orang-orang ahli zikir saja ikut serta mendapatkan ampunan dari Allah, lalu bagaimana orang-orang yang memang duduk ya dalam majelis zikir dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Disebutkan juga bahwasanya Abdullah bin Mubarak apabila melihat kepada wajahnya Fudail bin Iyad, ya, judidalil huzn, maka hatiku pun ya hanya cuma melihat ke wajahnya Fudail bin Iyad menambah ya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada orang-orang ya, orang-orang soleh yang kalau kita cuma berinteraksi saja, ya, bahkan kita tidak mendengarkan mau'izah hasanah dari mereka, itu sudah berpengaruh kepada diri kita. Subhanallah. Dan perkara yang ketiga yang menyebabkan islahul qulub, ya, baiknya hati kita adalah al-a'malus sholeh, amalan-amalan soleh. Ya, disebutkan dalam hadis yang masyhur, ya disebutkan dalam hadis yang masyhur, ya, bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang telah difardukan oleh Allah kepada manusia. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Dan si hamba itu akan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang nafilah-nafilah, ya, pasti Allah akan mencintainya. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib, kemudian yang disunnahkan oleh Allah. Subhanallah. Demikian rangkuman dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari yang sudah disampaikan. Allah lah sebaik-baik penolong kita dalam kebaikan insya Allah.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.